ada yang gagal. Mediasi tetap berjalan sesuai agenda. Dan minggu lalu kan kita yang memberikan list kepada pihak tergugat. Hari ini prinsipal tergugat tidak hadir keduanya, tapi sudah diwakili sama kuasa hukumnya. Dan tadi seperti hakim bilang, hakim mediasi, tidak perlu didebatable lagi karena sudah sah menurut aturan Mahkamah Agungnya. Terkait mediasi dihadirkan prinsipal atau tidak, itu tetap bisa berjalan. Nah, hari ini kami menerima daftar list dari pihak tergugat. Nah, daftar list ini kita nanti pelajarin. Yang intinya adalah kita sudah sepakat sidang mediasi selesai untuk hari ini dan akan melanjutkan kepada sidang untuk dibacakan gugatan materi, pokok materi yang memang apa sih masalahnya sehingga masuk gugatan di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 838. Itu kapan, Bang? Nah, itu nanti kita sedang diskusi dengan pihak panitra. Itu nanti akan dipanggil melalui rilis daripada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kita minta jadwal tetap jangan dirubah, yaitu hari Rabu. Bang, tapi pihak Jeddah menginginkan klien abang hadir. Datang. Nah, kalau keinginan kan boleh-boleh aja, ya kan? Tetapi esensi permasalahan adalah mediasi itu sudah terlampaui. Nah, kita harapkan dengan masuknya nanti kepada gugatan pokok ataupun pembacaan gugatan materi yang kami akan sampaikan nanti di depan ketua majelis, itu yang akan kita harus fokus. Artinya akan ada kemungkinan jemput paksa gimana? Ya, itu beda konteks karena jemput paksa, bagaimana jemput paksa? Ingat kalau yang di Polda Metro ya, di Polda Metro itu klien kami baru dipanggil secara patut satu kali sehingga Polda Metro gelar perkara. Mungkin karena tekanan dari netizen, mungkin pemberitanya terlalu banyak, dipikir polisi tidak bekerja. Buktinya polisi Republik Indonesia terutama Polda Metro Jaya sudah sangat bekerja profesional. Dari lidik berubah menjadi sidik. Nah, terkait jemput paksa itu masih langit dan bumi, masih jauh sekali. Panggilan pertama saja di lidik itu cuma satu kali. Nah, di sidik baru dipanggil satu kali. Tetapi kita sudah memberikan alasan kepada pihak penyidik latar belakangnya kenapa, dan juga sesuai pasal 113 Kitab Hukum Acara Pidana, kalau memang dibutuhkan ya penyidik dong bisa menyamperin klien kami untuk menemukan daripada klien kami, bukan lantas jemput paksa. Tersangka aja belum, diperiksa aja belum, jemput paksa. Nggak boleh begitu, karena akan ada pelanggaran hak asasi dan pelanggaran hukum acara. Jangan dibuat simpang siur, jangan dibuat digoreng-goreng bahwa ada jemput paksa. Karena klien kami ini murni bisnis, bukan terkait teroris, narkoba, atau pembunuhan. Itu pun masih debatable, apakah benar adanya temuan pidana atau tidak. Bang, berarti yang diharapkan oleh Stephen dari klien abang yang abang minta persyaratan itu gagal ya bang? Karena gagal. Tadi dibilang Jeddah dan Vincent tidak mau memenuhi syarat kalau sampai tidak datang misalnya. Ya, itu kan alasan. Sebenarnya kalau memang mereka ingin baik-baik, ingin uangnya betul-betul bisa bicara utuh, kan bisa dibicarakan tanpa ada laporan polisi. Gitu loh. Tapi kalau sudah lapor ke polisi, kami menghormati pelapor, tapi kan pelapor dalam hal ini bukan yang bersangkutan, tapi dikuasakan kepada kuasa hukum yang lama, yang berinisial J dari kantor hukum yang terkenal di Jakarta. Bang, klien abang kan juga sempat bilang mau memfasilitasi pertemuan ya bang, tapi sayangnya Jeddah malah memilih untuk entah berliburan atau nah itu makanya kami gitu. sangat sayangkan. Dia kan selalu bercerita dia nggak bisa sana sini karena anak, nggak bisa apa-apa, tapi kok bisa liburan. Kalau memang dia ingin menyelesaikan langsung dengan klien kami, kan kami fasilitasi, kami siapin tiketnya, akomodasi dan seterusnya agar jumpa dengan klien kami. Dan klien kami kan bilang tahun depan dia akan kembali ke Indonesia. Jadi ada kemungkinan nanti akan bertemu gitu ya bang? Nah, kalau sudah kan dari lidik ke sidik, ya berarti udah nggak lagi pertemuan. Untuk apa ada pertemuan?
Ya, kita buktikan aja di pengadilan. Kami buktikan di pengadilan keperdataannya dari pihak mereka. Silakan buktikan laporan mereka di Polda Metro dan mudah-mudahan cepat bisa P21. Saya bersyukur banget kalau memang bisa jadi tersangka. Karena dengan tersangka saya akan siapkan juga langkah berikutnya. Kita nggak akan mundur. Kan ada tahapan-tahapan. Karena biar ada jelas masyarakat biar bisa belajar. Kalau dia jadi korban, bagaimana cara melapor yang baik. Kalau memang dia sebagai korban, dia harus membawa bukti-bukti yang benar. Bukan dalam bentuk bidang usaha, bukan dalam bentuk yang lain. Harus membawa bukti dengan saksi minimal 2. Supaya hukum acara di pasal 184 itu terpenuhi. Bukan dengan kuasa hukum, bukan diwakilkan. Kalau Dumas boleh, tapi laporan polisi tidak boleh. Karena itu harus yang bersangkutan menerangkan di depan polisi bagaimana kejadiannya sehingga SPKT itu menerima. Nah, ini yang kita bingung, di SPKT diterima, tapi pelapornya bukan yang bersangkutan. Jadi kami ada dugaan laporan palsu. Karena pengacara sifatnya pasif, bukan aktif. Cukup mendampingi. Kalau dia sebagai pelapor, nah ini kami tanya, maksud tujuan dia ngelaporin klien kami apa? Bukan jeda langsung. Ngapain dia ngelaporin klien kami? Dan bahkan klien kami sudah keberatan dan sudah membuat nota keberatan bahwa dia tidak kenal dengan pelapor. Karena di dalam laporan dari lidik ke sidik itu pelapornya adalah Sujatmiko. Tidak ada nama Jessica Iskandar, apalagi nama Vincent, tidak ada. Bang, berdasarkan itu laporan di Polda ya Bang? Di Polda. Dan mobil itu cuma 2. Dan itu pun atas nama CV yang Morris, yang satunya lagi Jessica. Tapi yang nama Jessica, barang itu kan diambil di Polda Bali, di rumahnya Jessica, bukan dalam penguasaan klien kami. Berarti lokusnya ditemukan di wilayah hukum Bali, bukan wilayah hukum Jakarta. Nah, ini supaya tidak dua wilayah hukum memeriksa dengan satu objek yang sama. Itu nisbi in idem. Dan saksi pelapor yang dilakukan di Polda Metro itu adalah saksi auditio. Saksi auditio 1000 saksi, bukan saksi namanya. Gitu loh. Mau dia 1000 orang tapi bukan saksi pelapor asli, itu saksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Bang, surat pencabutan kuasa katanya nggak masalah Bang? Sampai detik ini kami belum terima surat pencabutan dengan kuasa hukum yang lama. Sampai detik ini kita belum terima secara resmi ya. Kapan surat itu dicabut, kapan laporan mereka di Polda Metro, itu belum kami terima. Tapi itu katanya nggak masalah Bang? Ini bagaimana Bang? Ya, itu kan versi mereka untuk membenarkan. Karena beritanya kan sudah digodok dari lama nih. Dia kan nggak mau malu, dia kan nggak mau diduga adanya penyebaran berita bohong. Ya, dia harus bertahan di situ. Kalau sampai persidangan dia nggak menunjukkan surat kuasa pencabutan yang mau gimana Bang? Ya, kami keberatan. Itu namanya cacat formil. Karena seorang kuasa hukum yang baru harus memperkenalkan diri dia sebagai kuasa hukum berdasarkan kuasa khusus yang diberikan yang baru. Terhadap kuasa hukum yang lama harus disampaikan bahwa kuasa hukum yang lama sudah dicabut sama prinsipal, dan itu harus diberitahukan. Kalau tidak diberitahukan, diumpet-umpetin, coba bagaimana dong? Ini kan kasus biar terang. Artinya terang, kausalitasnya harus jelas. Yang namanya kausalitas itu di pidana murni. Kalau di perdata, bukti, surat yang diutamakan. Tapi kalau pidana, antara pelapor dengan terlapor, kausalitasnya di mana? Legal konstruksinya di mana? Kapan pidana itu terjadi? Hubungan hukumnya apa antara pelapor dengan terlapor? Di mana itu terjadi? Modusnya gimana? Caranya bagaimana? Bisa nggak pelapor yang namanya Sujatmiko menerangkan itu? Karena ini bicara hukum positif yang sudah baku, tidak bisa ditawar-tawar yang seperti tadi. Itu boleh, itu asumsi dan argumen, boleh-boleh aja. Bang, apakah dengan adanya si yang lapor bukan Jedar, alasan Stephen sendiri nggak mau datang untuk memenuhi? Bukan, bukan. Kita menghormati hukum acara. Kalau hukum acara kita langgar, berarti kita nih negara barbar. Setiap orang bisa ngelaporin, kan nggak boleh. Saya nggak kenal kamu, tapi kamu dapat kuasa, kamu ngelaporin saya, boleh nggak? Boleh nggak? Nah, itu
Jadi repot dong nanti. Saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada ini, lapori ke polisi, padahal saya nggak ada hubungan hukum. Karena ini kita bicara hukum positif loh, ada hubungan langsung. Gitu loh. Jadi janganlah dibelok-belokin. Kita harus tegak lurus. Yang seperti Hakim bilang, masyarakat kita harus ajarin. Bukan hanya dari pengadilan aja, tapi kita sebagai pengacara harus memberikan pelajaran ataupun motivasi masyarakat yang benar. Jangan masyarakat dikelabui dengan intrik-intrik tertentu hanya untuk kepuasan atau keinginan tertentu. Kembali lagi, pemeriksaan itu sesuai pasal 113. Yang punya kepentingan siapa? Yang punya kepentingan siapa? Kan kalau di sini saya yang punya kepentingan sebagai penggugat. Di Polda Metro yang punya kepentingan siapa? Kan pihak Jessica, silakan dong. Pihak Polda Metro kan yang punya kepentingan. Gitu loh. Makanya dengan naiknya lidik ke sidik, kami sudah kirim surat keberatan. Kami kasih tahu tuh pasal-pasal yang akan bertentangan. Dan bukan kepada pimpinan di Polda Metro saja, tapi kita sudah sampaikan ke Kapolri, Kajati, bahkan ada tembusan ke PN Jakarta Selatan, bahwa supaya tidak salah hukum acara pidana. Sekali lagi, tidak salah hukum acara pidana. Karena pidana, pelapor itu harus yang bersangkutan. Kalau perdata, boleh diwakilkan oleh kuasa hukum. Jangan dibalik-balik. Di mana di laporan perdata, pengen prinsipal datang. Tapi dia di laporan Polda Metro, dia nggak datang. Logikanya di mana? Logikanya deh. Jadi jangan digoreng-goreng. Loh, ibu kan sebagai pelapor, ibu dong lapor. Ngapain ibu pakai kuasa hukum? Itu. Di sini kita dipaksa suruh hadir. Nah, mereka ngelapor ke Polda, kenapa diwakilkan pakai orang lain? Dan ingat, pengacara itu sifatnya pasif, tidak aktif.